Nah, Masya Halo, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah ya Kak ya. Dari tadi koneksinya mungkin. Iya, alhamdulillah. Saya di sini hujan sih. Sana pada hujan nggak? Oh, hujan. Iya, di sini juga agak-agak gerimis gitu sih Kak. Nah, aku mulai dulu aja ya. Nah, kali ini kita bakalan live barengan sama Kak Raisa. Nah, buat para HiSis sekalian yang mau nanyain mengenai kayak Kak Seralia Raisa, kisah hijrahnya kayak apa dan seperti apa, bisa nih untuk drop pertanyaan di kolom komentar maupun di pertanyaannya. Gitu. Nah, boleh Kak Seralia, aku manggilnya apa nih? Kak Seralia atau Kak Kak Raisa atau Serel Kak aja, apa nih? Serel aja. Serel aja. Oke, Kak Serel ya. Oke, nah Kak Serel boleh nih cerita, karena kan judulnya kisah hijrah ya Kak ya. Boleh nih cerita mengenai kayak kisah hijrahnya dari Kak Serelia Raisa itu seperti apa sih Kak? Nah mungkin agak nge-freeze ya. Coba aku invite lagi ya untuk Kak Serelianya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Connectionnya ya jelek banget. Mm-mm. Nah nggak apa-apa deh Kak. Di aku sih Kak Serelianya agak nge-freeze ya Kak ya. Di Kak Oh ya, Serelius. Kak Serelnya gimana nih Kak? sebenarnya di sini lancar-lancar aja. Oh gitu ya. Di aku nge-freeze nih. Oke. Oke Kak, mungkin nggak apa-apa kali ya, bisa kita mulai Bisa nih karena langsung. judulnya kisah hijrah ya Kak ya. Nah, aku super tertarik banget nih Kak karena waktu pas awal-awal gitu kan aku baca di berita, salah satu berita online tuh mengenai Kak Serol gitu kan, yang kita tahu kan Kak Serol ini kan pemain FTV ya Kak, aktris, terus artis sinetron juga, abis kayak gitu model gitu kan. Nah tiba-tiba Kak Seril tuh waktu tahun 2021 ya Kak ya kalau nggak salah, itu tuh tampil dengan hijabnya gitu. Nah itu Iya. tuh gimana sih Kak kisah hijrah Kak Serelnya ini kalau boleh tahu? Iya, jadi alhamdulillah banget. Aku tuh sebenarnya dari dulu emang ada rasa buat eh, tobat gitu. Cuman emang nggak ada di hati gitu kayaknya. Dan baru sadar juga kalau ternyata tuh hidayah tuh emang beneran dijemput. Kadang-kadang kan kita karena Hmm. nggak ngerti sama agama, mungkin jadinya hidayah tuh rasanya kayak hidayahnya nggak datang-datang, hidayahnya nggak datang-datang. Padahal hampir setiap hari kita terus-terusan diingetin sama untuk balik lagi gitu. Dan dari dulu tuh aku udah terlalu jauh kayaknya sama agama, sampai benar-benar nggak inget sama sekali, nggak pernah ibadah dan lain-lain gitu. Cuman sebenarnya banyak sih yang mengetuk pintu hati aku karena emang hidayahnya datang terus setiap hari, tapi yang bikin aku menjemput si hidayahnya itu adalah aku sebenarnya cuma nemuin meme-nya tuh adalah gini. Dari dulu tuh aku selalu bilang kalau aku tuh mau tobat. Kayak aku selalu bilang kayak, iya udah capek aku pengen tobat, udah capek pengen tobat. Udah tobat-tobat, iya iya ntar gue tobat, iya nanti gue tobat.
selalu kayak gitu. Dan bahkan di pikiran aku adalah kayak nanti kalau udah punya anak baru tobat, atau merencanakan kayak nanti deh kalau udah punya anak baru haji baru tobat gitu, nanti deh kalau udah haji dulu baru pakai kerudung gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama si meme ini, bunyinya eh, kalau lo bilang lo mau tobat besok, tapi kalau lo matinya sekarang gimana? Nah, dari situ jadi aku bener-bener kayak ya juga ya, kayak aku punya pemahaman basic dasar bahwa kita mati tuh udah di tangan Allah, dan udah gak bener-bener gak tahu kapan, siapa tahu 5 menit lagi aku nggak ada di sini gitu. Tapi selalu ngomongnya tobatnya besok, seakan-akan tuh kita tahu mati kita tuh kapan. Kayak hal-hal yang kayak gitu yang bikin aku hijrah. Terus emang udah terlalu banyak hal-hal yang bikin aku jauh dari agama, sampai akhirnya aku mau untuk belajar lagi sama agama pelan-pelan gitu. Oh, gitu. Berarti memang hidayah itu dari banyak jalur ya, bukan kayak misalnya Hmm, ketemu ustadz gitu kan, tiba-tiba even Kak Serol juga kan istilahnya diketuk pintu hatinya sama Allah gitu kan dari meme gitu kan. Itu memang kayak langsung memang jalan Allah gitu ya, jalan Allah tuh banyak banget gitu, sampai memang hidayahnya itu juga tersebarnya Masya Allah, kita pun nggak sadar gitu ya, hampir kayak mungkin tiap detik diingetin sama Allah gitu kali ya Kak ya. betul betul. Bahkan kita-kita yang udah istilahnya kita udah berhijab aja, kita terus-terusan diketuk lagi kalau kita lagi futur nggak sih? Kayak itu tuh bener-bener Masya Allah banget. Nah, di titik mana sih Kak? Maksudnya kan awalnya Kak Serel ini kayak disentilnya lewat meme ya Kak ya. Karena kan memutuskan pakai hijab itu adalah satu big deal ya, satu satu keputusan besar gitu. Apalagi mungkin dari sekitar ada yang tiba-tiba kayak kok tiba-tiba lo pakai sih gitu, atau tiba-tiba kok berubah sih gitu. Nah, di titik mana sih Kak akhirnya Kakak mutusin kayak oh kayaknya aku mau stop hal-hal negatif nih, aku mau jadi lebih baik atau berhijrah gitu. Itu di pada saat seperti apa sih Kak? Sebenarnya saat itu malah karena kebingungan, karena udah terlalu banyak bingung di dunia ini. Dan selalu, aku tuh tipe manusia yang selalu berpikir. Jadi I'm one overthinker person. Aku tuh overthink terus-terusan. Jadi aku tuh selalu nyari jawaban-jawaban dari masalah-masalah hidup. Namanya kita jauh dari agama kan pasti rasanya tuh nggak peaceful. Terus abis itu kayaknya susah banget cari jawaban, dan terus-terusan mikir sampai stres-stres segala macem gitu. Nah dari situ tuh tapi selalu di alhamdulillahnya aku selalu diketuk pintu hatinya untuk mendapatkan jawaban dari sisi agama terus. Entah tiba-tiba temen aku yang buruk-buruk pada menjauh, terus tiba-tiba ada yang ngajakin kajian, padahal aku nggak pernah ikut kajian sama sekali. Terus aku diajak pengajian, padahal aku baca Al-Quran aja nggak bisa. Kayak gitu-gitu, jadi kayak kok di saat aku mau eh belajar untuk jadi lebih baik, hidupku jadi lebih baik lagi gitu. Setelah belajar, tiba-tiba dikasih jawaban, tiba-tiba hidupnya lancar-lancar aja, dikasih jalannya terus gitu. Jadi aku langsung kayak kayaknya udah sih nih, kayaknya berarti emang bener nih jawaban dari segala jawaban tuh ini, dan nggak bisa dipikirin banget sama sekali pakai logika. Emang bener ya Kak, maksudnya kadang-kadang kalau misalnya kita lihat gitu ya, kalau misalnya kita ngedeketin Allah, Allah bakalan kayak memperbaiki hidup kita nggak sih Kak? Gitu. Kak Serel Betul. ngerasa gitu nggak sih Kak? Iya, betul, betul, betul banget. Kayak aku pernah dengar untuk kejar akhirat nanti dunia bakalan ikut. Terus aku juga berpegang teguh banget sama janji Allah. Kayak apapun yang kita kadang-kadang tuh suka meragukan gitu kan di dunia ini, kayak masa sih gitu gue bakalan kayak gini. Aduh, kayaknya gue sebagai manusia nih cuman bisa sampai sini doang, cuman sampai gini doang gitu. Kayaknya gue udah bersikeras, kayaknya hasilnya bakalan kayak gini deh. Tapi di saat kita percaya sama janjinya Allah untuk
terus istiqomah segala macam tuh kayak ada aja jalannya, selalu ada jalan dan jalannya tuh langsung kayak muncul di titik-titik yang gak terduga gitu. Masya Allah banget ya. Bener-bener memang Allah tuh ngasih ngasih satu jalan tuh tanpa terduga gitu ya kak ya. Betul, betul. Hmm. Nah kak, kalau misalnya boleh tahu nih kak, untuk sharing bareng, kan kalau ngomongin kisah hijrah gitu ya kak, di titik mana sih kak paling kayak, misalnya kalau tadi kan bilangnya tentang meme gitu kan, sama kayak Allah tuh ngasih jalan gitu, dan akhirnya ngebuat kak Cheryl tuh bener-bener stop sama apa sih namanya, kan kita punya kebiasaan baik dan kebiasaan buruk gitu ya kak, dan akhirnya Ya. berhenti dengan kebiasaan buruk gitu. Nah itu gimana sih tuh kak cara pertama kalinya, istilahnya aduh kayaknya aku tuh pengen lebih baik nih gitu, tapi aku masih nggak bisa nih ngilangin yang A gitu, ngilangin misalnya kelakuan aku yang A. Nah itu kakak pas pertama kali tuh gimana sih kak, kayak misalnya kayaknya aku harus on time nih, setting alarm atau kayak gimana. Nah, Kak Cheryl tuh dulu yang paling susah banget untuk di stop itu tuh sama diperbaiki apa sih Kak? Gitu. Dan cara memperbaikinya gimana? Agak berat ya. Sebenarnya, iya 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 nggak apa-apa. Aku sebenarnya pernah melakukan dua cara di saat awal-awal aku hijrah. Yang pertama adalah langsung hijrah banting setir gitu istilahnya ya. Soalnya bener-bener langsung yang namanya langsung pengajian, kajian, langsung sholat sunnah dikerjain, puasa sunnah dikerjain, ini segala macam gitu. Terus langsung kayaknya eh, pelajaran-pelajaran agamanya tuh bener-bener jos banget gitu, digas banget. Tapi ternyata itu enggak, it doesn't work for me. Jadi enggak bekerja dengan baik buat aku. Jadi di saat itu aku belajar untuk belajar segala sesuatu tuh pelan-pelan. Jadi kita benar-benar belajar misalkan ngaji balik lagi dari ikro. Ikronya dilancarin dulu. Habis itu sambil dengerin kajian, kajiannya podcast dulu. Nanti baru datang ke kajian yang benar. Terus habis itu sholat 5 waktu aja dulu. Kalau udah kebanyakan sunnah segala macam, aku waktu itu kalau efeknya di aku jadi kayak kadang-kadang suka kelewatan subuh segala macam karena udah kecapean sholat-sholat tahajud gitu. Padahal tapi kan yang penting bukan banyak-banyaknya sholat kan di awal hijrah, tapi kayak coba dulu deh gitu sholat 5 waktu dulu karena kan itu kebiasaan yang benar-benar beda banget kan. Cuman memang ada teman-teman aku yang cocok juga dengan kalau hijrah tuh langsung ekstrim lah gitu. Jadi menurut aku ya pilih yang lebih cocok buat kalian aja. Cobain aja kalau emang kalian belum hijrah, ada yang pengen hijrah, cobain aja dua-duanya karena menurut aku setiap orang beda-beda gitu. Memang balik lagi ya, ya sih Kak, bener banget. Maksudnya hijrah itu bukan kayak maraton gitu, bukan buat kayak Mm-mm. dia nge-speed kenceng gitu kan. Yang Iya namanya betul. hijrah itu adalah maraton gitu. Jadi mungkin di setiap kehidupannya gitu, mungkin ada yang lebih cepat menuju ke titik tersebut, ataupun misalnya ada yang konsisten gitu ya, atau istiqomah pelan-pelan belajarnya gitu kan, eh, menjadi lebih baik gitu. Karena memang menjadi lebih baik pun dari semua lini gitu ya kak, dalam artinya kita mau hijrah atau kita mau jadi lebih baik tuh memang awalnya sulit gitu ya. Nah Mm-mm. uh, kalau misalnya kak Raisa nih, kak Serel, sorry kok kak Raisa. Nah kak Serel nih, ada tipsnya nggak sih kak, misalnya uh, kalau tadi kan kak Serel bilangnya adalah yang sesuai sama kitanya aja gitu, tapi sebenarnya kalau lingkungan tuh pengaruh nggak sih buat kayak ke Kak Seril jadi lebih baik atau berhijrah itu sih Kak? Pengaruh banget, banget, pengaruh banget banget. Aku sampai detik ini mungkin aku kehilangan 90% dari teman aku. Kayak Masya karena Allah. dulu aku bener-bener nggak punya temen yang eh, mendalami agama juga gitu. Jadi emang benar-benar harus diputus semuanya untuk mendapatkan eh, habit yang baru lagi, habit yang baru lagi kayak gini. Misalkan dulu istilahnya
Kalau aku ya, circle aku tuh bisa misalkan kita udah niat nih mau sholat, kayak lagi jalan-jalan, pengen Mhm. sholat gitu. Mau sholat izin tuh kadang-kadang malah nggak didukung, tapi kayak, ah gaya banget sih, ini banget sih gitu. Jadi kayak, kan kita juga males ya sebenarnya digituin. Terus akhirnya iman Mhm. kita yang kurang tebel ini jadi, aduh ya deh gue nggak sholat deh gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang Jadi ngikut gitu sebenarnya ya. iya jadi ngikut gitu. Terus kalau misalkan sekarang bedanya, kalau misalkan aku punya teman yang sekarang beriman tuh misalkan ngajakin dinernya setelah Isya, udah mulai malam atau setelah zuhur, biar semuanya bisa sholat dulu di rumah, terus cari-cari tempat yang ada tempat sholatnya, ada bisa kita sholat dulu bareng-bareng atau gimana gitu. Tapi kalau dulu kan nggak pernah, kita mau sholat pun ke tempat-tempat yang mending sholat kita kita normal aja tuh kayaknya belum tentu normal gitu loh. Kayak itu aja tuh udah basicnya tuh udah susah banget. Apalagi untuk yang kebiasaan-kebiasaan kecil yang lainnya gitu. Kayak misalkan ngobrol soal agama nggak pernah seumur hidup. Kayak nggak pernah ada yang mengingatkan, nggak pernah kalau ngomongin misalkan maaf surga dan neraka dibikin bercandaan. Kayak gitu-gitu kan kadang-kadang lingkungan tuh bikin itu standar yang nggak normal menjadi normal karena sebuah lingkungan. Jadi menurut aku lingkungan tuh bener-bener ngaruh banget karena kalau misalkan suatu lingkungan standarnya sudah berbeda, hasilnya juga bakalan beda gitu. Iya, memang pengaruh banget ya Kak, teman gitu, terus lingkungan gitu kan. Nah Kak, aku bacain satu persatu nggak apa-apa ya dari pertanyaannya. Ini udah lumayan banyak yang nanya. Aku jawabin dulu ya Kak. Nah ada yang nanya nih Kak dari Kak Putri Fajar Sari underscore. Kak, cara istiqomah dan kuat iman dari godaan di luar tuh gimana sih Kak caranya? Kalau versi Kak Vero. Hmm. Sejujur-jujurnya aku juga masih melewati banyak proses seperti itu gitu. Tapi kalau aku bisa kasih tahu yang selalu bikin aku balik lagi mencoba istiqomah lagi adalah satu yang tadi aku udah sebut adalah janji Allah. Percaya aja sama janji Allah karena di dunia ini tuh nggak ada yang pasti, bener-bener semua yang pasti tuh cuman soal agama sama kekuasaan Allah gitu. Jadi udah percaya aja sama janji Allah untuk balik lagi dan balik lagi. Kedua, aku tuh orangnya mau detail untuk bersyukur. Namanya bersyukur kan kita kadang-kadang harus belajar ya, maksudnya belajar untuk bersyukur kayak, oh ini tuh ada, oh kita punya tangan dua, kita punya jari 10, alhamdulillah dirasain segala macam. Akhirnya nanti akan ingat sendiri bahwa semuanya yang dikasih, yang kita syukurin itu semuanya balik lagi ke sama Allah gitu. Semuanya tuh benar-benar dikasih sama Allah. Jadi kenapa kita harus futur dan gak istiqomah terus-terusan dan lebih memilih duniawi dibandingkan segala hal yang kita udah syukurin ini yang dikasihnya tuh sama pencipta kita sendiri yaitu Allah gitu. Oh, Masya Allah. Sampai sekecil itu ya Kak, hal detail yang kayak gimana sih bersyukurnya gitu ya, bersyukurnya kita. Alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah walaupun dari hal-hal kecil gitu ya Kak ya. Iya, alhamdulillah. Nah, Kak ini aku lanjut ya, kayaknya ada yang nanya banyak. Alhamdulillah. Nah, dari Kak Iswandiana 14, awal memutuskan untuk hijrah sendiri tuh gimana sih Kak? Awalnya memutuskan untuk hijrah sendiri karena yang tadi aku bilang sih, karena awalnya Mm-mm. dapat hidayah-hidayah kecil, 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 terus lama-lama jadi terketuk pintu hatinya, terus kayak udah capek juga dan terus-terusan nyari nyari jawaban di duniawi, gak dapat dapat. Akhirnya satu-satunya jalan dan satu-satunya jalan yang baik setelah itu adalah di saat kita mendekati agama gitu. Dan aku dikasih pembuktian-pembuktian, dikasih hasilnya sendiri gitu sama Allah. Jadi,
oh iya nih udah nih bener ya udah yuk mantepin mantepin hijrahnya lagi gitu. Aku lebih kayak gitu sih. Masya Allah ya. Jadi memang kadang-kadang kita nggak sadar ya hal-hal kecil sama Allah tiba-tiba dikasihnya kecil, pikir kecil lama-lama mengetuk hati gitu ya, mengetuk hati akhirnya Betul jadi lebih betul. baik gitu ya. Nah, ada yang nanya nih Kak, dari coba aku scroll dulu ya, sebentar. Mana tadi? Oh, dari Kak Sisi 18. Halo Kak, salam kenal, salam kenal. Kakak Seril juga. Terus Kenal. ada yang tanya dari Kak Reza Orvilla, katanya Kak Seril umurnya berapa sih sekarang? Aku umurnya 23, udah mau 24. Aku masih muda. Wih, Masya Allah masih muda, tapi Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 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 Mungkin dulunya kebandelan, jadi disuruh tobatnya cepet-cepet. Jadi tamatnya cepet-cepet ya, jadi ya umur 24, Iya, iya, uh, betul. Masya Allah udah dapat hidayah gitu kan. Nah Kak, ini ada pertanyaan dari HiFit99, tantangan terbesar saat mau hijrah apa sih Kak sebenarnya? Perubahan hidup menurut aku. Hmm, Perubahan hidup aku mungkin aku bisa bilang perubahan hidup karena aku tuh bener-bener nggak dekat segitunya sama agama dan lingkungan aku tuh juga nggak gitu. Jadi emang bener-bener di saat hijrah tuh semuanya berubah. Bener-bener semuanya. Nggak ada satupun yang nggak berubah. Dari soal teman yang tadi aku bilang 90% aku kehilangan semua teman-teman aku. Aku nggak deket lagi sama mereka. Aku kehilangan banyak pekerjaan. Pekerjaan aku berubah banget. Dari sisi keluarga juga berubah, dari sisi dulu aku punya pacar berubah juga, hilang langsung semuanya. Jadi wow, banyak Masya banget Allah. hal yang berubah banget sih. Kayak menurut aku malah di saat hijrah tuh bener-bener perubahannya nggak satu dua kecil-kecil, tapi emang bener-bener semuanya berubah. Itu Masya Allah ya, memang benar-benar ketika berhijrah tuh pasti awalnya akan sulit gitu ya Kak ya. Banyak yang Mm-mm. berubah dari sisi teman, keluarga gitu kan, bahkan kayak pasangan gitu ya Kak ya. Nah Kak, ini sih pertanyaan dari aku sih Kak. Gimana sih Kak caranya buat ngasih tahu ke orang gitu kan? Karena kan ketika ngomongin hijrah tadi kakak bilang kakak punya teman tapi 90% hilang nih gitu. Nah berarti kan terseleksi sama Allah ya secara nggak Iya. langsung, dalam artian ini nih Allah ngasih tahu mana yang baik tuh yang ini, ternyata yang ini loh yang ngasih kamu sesuatu yang positif yang ini. Nah gimana sih Kak perasaannya tuh ketika 90% temennya hilang tuh kayak apa tuh Kak? Kesepian, pengen banget gak jadi hijrah. Kayak ya udahlah gue balik aja nih, gue sepi apa segala macam, gak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba karena dari kerjaan juga hilang, dari sisi cinta hilang, dari sisi semuanya hilang gitu. Jadi dari yang setiap hari misalkan ada temen yang buat ngajak makan, entah ngajak makan, hobi, les, semuanya beda banget. Jadi itu bener-bener kayak susah banget. Halo Kak, ada nggak ya suaranya? Nggak ada. Di invite lagi. Loh, Halo Kak, kedengeran nggak suara aku? Tadi kayaknya aku jaringannya agak sedikit jelek, sorry. iya iya hilang soalnya. Ini udah balik lagi Maaf kok. ya Kak. Oh udah, Gak apa-apa, oke. gak apa-apa. Ini Masya udah, Allah aku ya, udah balik memang lagi juga ya.
Iya, Masya Allah banget nih. Oh, ini dari Kak Novasif. Masya Allah, Kak, kisahnya mengetuk hati banget. Masya Allah. Nah, lanjut ya, Kak, mengenai kisah hijrah Kak Sero. Nah, kalau tadi kan ya, oh ini ada pertanyaan nih dari bintang NC underscore. Bagaimana supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama nih, Kak? Hmm, itu aku masih belajar banget. Itu aku masih belajar banget sih. Oke. Em, Gimana caranya tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi? Jujur kesalahan yang aku ulangi masih kadang-kadang suka sama-sama juga sih. Kayak gimana, Mbak? Mungkin lebih aku berpegang teguh untuk selalu balik lagi sih. Kayak selalu ingat-ingat untuk balik lagi walaupun misalkan kita ngulangin kesalahan yang sama ya balik lagi ke jalur yang benar lagi. Ingat lagi kalau misalkan eh, harus tetap lagi istiqomah lagi. Tujuan di dunia tuh apa sih? Kita tuh mau hidup tuh arahnya kemana lagi gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan kita imannya juga jadi lebih kuat dan nggak mikirin dunia mulu, harusnya sih nggak mengulangi kesalahan kesalahan yang sama terus-terusan ya. Mm-mm. Iya, memang jadi istiqomah atau nggak ngulangin satu kesalahan tuh kayaknya memang sulit ya. Maupun yang misalnya Iya. sudah berhijrah, mungkin yang sudah baru mau berhijrah, ataupun misalnya masih nakal tapi kayak pengen tahu hijrah tuh gimana atau segala macam, mungkin memang sulitnya di situ ya Kak untuk balik lagi kayak istiqomah sama nggak ngulangin kesalahan yang sama gitu, karena kan we are human ya gitu, manusia pasti tempatnya salah gitu, sama kesalahan tempatnya dosa gitu. Nah, Kak, oh ada yang menyapa nih Kak dari Kak Indri underscore Hapsari 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Seril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus, oh dari Kak Winda Widya 8 nih, sama Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Nah, Kak Sheryl, aku mau nanya, kalau misalnya Kak Sheryl tuh pernah nggak sih Kak, dalam artian gini, kalau pas tadi kita sharing bareng ya Kak, keluarga tuh berefek banyak nggak sih Kak pada saat Kakak apakah mensupport ataukah malahan kayak kamu ngapain kok pakai hijab gitu misalnya. Nah, keluarga Kak Sheryl tuh lebih kemana sih Kak? Apa lebih ke supportnya atau misalnya lebih kayak mempertanyakan gitu kayak kok kamu tiba-tiba pakai hijab sih gitu. Sebenarnya dua-duanya sih, Oh, dua-duanya sebenarnya mereka dua-duanya. support, mereka support banget gitu. Tapi mereka masih skeptis kayak, kok bisa sih nih anak berjilbab gitu? Apa sebabnya? Jelas nggak alasannya? Nanti yang ada cuman main-main, cuman ngikutin tren doang, gitu-gitu. Udah deh gitu maksudnya. Tapi sebenarnya sampai sekarang ya kalau misalkan karena aku masih berjilbab terus, jadi mereka kayak, oh berarti bener nih gitu. Gitu aja sih paling kalau misalkan keluarga aku. Cuman yang jelas tapi setelah berhijrah, aku jadi lebih deket aja sama keluarga. Karena mungkin awalnya aku semua orang hilang kali ya dari hidup aku. Jadi orang yang gak hilang ya cuman keluarga aja gitu. Jadi memang balik balik ke asal gitu ya Kak, bukan ke asal, balik Iya. ke basic gitu. Memang Mm-mm. keluarga itu tuh mau sekita lupa apapun gitu kan, sekita merasa kayak aku punya teman banyak kok gitu, tapi ketika kita memang di titik terendah tuh kadang-kadang memang keluarga tuh nomor satu gitu ya Kak, yang akan membantu, apalagi mungkin kayak dari sisi orang tua ataupun supportnya mungkin lebih banyak dari keluarga gitu ya Kak ya. Betul, betul, betul. Mm-mm. Oh ini dari kakak ada yang minta disapa Kak, namanya KRNDKW. Assalamualaikum Kak Serel, katanya gitu. Waalaikumsalam. Hmm. Nah, oh ini tadi pertanyaannya udah disampaikan Kak Zahri underscore 28 untuk apa yang ngebuat Kak Cheryl itu untuk hijrah. Ini lagi aku scroll ya Kak Iya, untuk iya. pertanyaannya.
nih. Oke, dari Kak ZMRTN underscore Alia. Tanggapan Kak Cheryl kalau ada orang yang mau hijrah tapi lingkungannya nggak ngedukung gimana tuh Kak? Semangat aja. Semangat aja kan kita sebenarnya gimana ya? Emang sih bakalan susah banget di saat lingkungan gak dukung. Tapi kan balik lagi tujuannya apa sih gitu. Kalau emang udah tahu tujuannya emang lillahi ta'ala tuh ya udah eh, mantepin hati gitu, mantepin hati. Kalau dari aku sendiri, aku percaya sama janji Allah. Jadi terus-terusan udah percaya aja gitu. Apapun yang terjadi, mau semua orang ninggalin, mau nggak ada yang support, udah lakuin aja. Lakuin aja. Kita tahu bahwa kita udah dibuat menjadi manusia ini tujuannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala segala macam. Jadi ya udah ikutin aja gitu. Nanti bakalan ada selalu selalu dikasih jalannya sama Allah. Tenang aja. Walaupun memang hijrah itu susah banget ya Kak ya, walaupun Banget misalnya banget. ada yang maksudnya lingkungannya mungkin kayak tadi Kak Cheryl dengan pengalamannya gitu kan 90% temennya hilang pasti berasa banget, sedih banget gitu ya Kak. Tapi Masya Allahnya keluarga Kak Cheryl mendukung positif gitu ya Kak, mensupport Ya malahan. alhamdulillah. Oke, aku lanjut ke pertanyaan lain ya Kak. Ini dari, aduh, sebentar. Ini lagi, oh dari Bu Ibu, bentar ya. Oh, bisa. Aku bacain aja ya Kak. Lagi di posisi yang sama dengan kakak, baru aja diputusin pacar gara-gara hijrah. Ada tipsnya nggak sih biar move on? Tuh katanya gitu Kak. Relain aja, berarti gini, di saat kita, menurut aku di saat kita udah ada di jalan Allah, apapun yang menurut kita baik, apapun yang bikin kita sakit hati, itu berarti menurut Allah udah paling baik. Nah kalau emang percaya sama Allah, udah percaya aja sama apapun keputusannya. Jadi ya berarti emang udah harus ganti. Emang berarti dia nggak baik buat kamu, entah nggak baik sekarang atau nanti, tapi Allah kan lebih tahu. Jadi ya udah percayain aja gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Berarti emang disuruh sama Allah move on-nya. Udah bukan disuruh manusia lagi. Wah, bener banget tuh ya kayak udah sama Allah nih udah dicolek gitu kali ya. Udah kayak udah move on aja itu mungkin bukan yang terbaik buat kamu nih sama Allah langsung dikasih lihat gitu ya Kak ya. Iya, betul. Emang biasanya kayak gitu. Oh, Nah, udah percaya aja. Orang kita juga manusia, kita nggak ngerti apa-apa ya. Jadi udah kita nggak usah sok tahu deh gitu. Kayak bahasanya kasarnya tuh udah nggak usah sok tahu ya kan. Jadi udah percaya aja sama Allah kalau emang kita apalagi putusnya karena hijrah gitu. Putusnya karena hijrah berarti kan emang dia nggak baik di jalan Allah gitu. Jadi ya udah ambil baik-baiknya, sedih-sedihnya. Terus kalau kita sedih juga Allah tetap meluk kita. Jadi ambil aja baik-baiknya, banyak lebih baik-baiknya kok, percaya deh sama aku. iya memang kayak Allah tuh walaupun kita sejauh apapun gitu ya sama Allah rasanya kayak kita tuh udah jauh gitu sama Allah tapi tiba-tiba Allah tuh kayak ngasih satu ketukan gitu kan ya Kak ngasih satu hal kayak yang yuk umatku balik lagi yuk gitu terutama kamu yuk sini deketin lagi akunya gitu supaya kamu jadi lebih baik. Iya nggak sih Kak? Kak Betul, Serel ngerasa betul. kayak gitu nggak sih Kak? Iya, betul, betul. Betul kayak aku tuh selalu mikir ini salah satu hal positif yang mungkin bisa diambil sama teman-teman ya. Aku setiap kali ada masalah dalam hidup aku selalu berpikir, oh ini ini Allah tuh lagi kangen sama aku. Berarti kita tuh mesti balik sujud lagi gitu sama dia. Mesti gini, kalau misalkan kita lagi ada masalah, kita tuh mungkin curhat-curhat sama Allah. At least yang paling basic minta minta situasinya berubah. Minta situasinya berubah, minta pertolongan Allah gitu kan. Dari situ Allah tuh berarti kangen gitu sama kita kalau kita tuh lagi kena musibah. Jadi kalau ada masalah aku selalu kayak, oh Allah tuh lagi kangen, ya udah berarti uh, daripada terus-terusan mikir kayak stres gitu kan, kayak
ini gimana ya sama masalahnya, ini gimana cara nyelesainnya. Udah jalanin aja apa yang Allah suruh. Allah berarti cuman lagi kangen, kita balik ke jalan dia pasti kasih jalannya lagi. Udah. Masya Allah. Memang sesimpel itu ya hidup jadi manusia gitu ya Kak. Ketika Iya, udah ngedeketin Allah, maka kehidupan di dunia juga kayak nggak ada apa-apanya gitu ya Kak ya betul dibandingin betul. akhirat, dalam artian uh, kayak dunia tuh hanya memang kecil gitu ya Kak. Nah Kak, ngelanjutin dari yang itu nih, ada pertanyaan nih dari Kak Mayang. Mayang apa nih? Mayang SR 29. Assalamualaikum Kak. Kak mau nanya, apa yang perubahan baik di hidup kamu yang paling kakak ngerasain setelah berhijrah Kak? Kalau dari aku sendiri, aku paling besar menurut aku ya, paling besar menurut Mm-mm. aku tuh jiwa aku sih. Jiwa aku lebih stabil, aku ngelihat segala sesuatu tuh lebih tenang, lebih kayak ada arahnya gitu, nggak kelimpungan ke kanan ke kiri gitu. Dan mungkin kalau misalkan menurut yang lain besar tuh seperti kayak materi dan segala macam, menurut aku ini jauh lebih besar sih, karena ini tuh benar-benar nggak bisa didapetin dimanapun kecuali hijrah itu tadi, istilahnya selain istiqomah gitu. Memang memang dalam banget ya Kak ya kalau definisi hijrah menurut Kak Cheryl gitu ya. Nah ini Kak, ada lagi nih pertanyaan dari Kak Winda underscore Sukma Mulia. Tips kakak agar tetap istiqomah dalam berhijrah. Kadang kan anak muda zaman sekarang masih naik turun tuh. Nah gimana tuh Kak supaya nggak naik turun, atau seenggaknya ngerem lah Kak gitu. Caranya gimana sih Kak yang paling efektif? Hmm, balik lagi ke tujuannya sih. Balik lagi ke tujuannya, ingat lagi tujuannya apa. Maunya kita tuh dasarnya sebagai manusia, kita tuh kayak gimana, tujuannya kemana. Jadi mau apapun yang dilakuin yang salah-salah tuh, ya insya Allah kita nggak bakalan salah banget kalau kita ingat terus tujuannya gitu. Berarti balik ke tujuan gitu ya Kak ya. Iya betul. Nah, Kak, ada lagi nggak sih Kak yang mau Kakak sampai ini dari kisah hijrah Kakak, atau misalnya ada yang mau Kakak ceritain nih mengenai kayak aku tuh hijrah tuh sulitnya pada saat kayak gini nih gitu. Nah, kalau dari Kak Cheryl pada saat di titik paling bawah nih Kak, ketika maksudnya temen semua udah ninggalin gitu kan. Nah, ketika cuma ada Allah tuh rasanya seperti apa sih Kak? Hmm, oke. Gini-gini, aku mungkin cerita kalau dari sisi ekonomi kali ya, yang Boleh, boleh. normalnya tuh berasa gitu sama manusia. Kayak dari Mm-mm. dulu aku selalu kerja. Aku itu kerja dari kelas 4 SD. Aku Masya selalu megang Allah. uang sendiri. Aku selalu megang uang sendiri. Aku beli semua kebutuhan, kesenangan aku sendiri. Aku nggak pernah minta uang apapun dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD itu berarti kan itu udah habit ya, udah habit dan kita udah Mm-mm. tahu enaknya segala macam gitu. Terus begitu hijrah, aku bisa kosong hampir 1 tahun kali ya, berbulan-bulan deh, berbulan-bulan nggak ada kerjaan sama sekali, nggak ada kerjaan sama sekali, terus nggak ada teman segala macam, jadi bener-bener stuck di situ gitu. Dan itu tuh yang namanya nyerah kan pasti pengen banget ya, kayak aduh gimana ya, terus abis itu dan orang-orang dari klien, sahabat segala macem tuh bener-bener Mm-mm. ngomong kayak udahlah ngapain sih pakai jilbab gitu, udah mendingan lo kerja sama kita nggak, jangan pakai jilbab, lo cocok kok nggak, lo lebih cocok nggak pakai jilbab apa segala macam gitu-gitu. Diminta terus-terusan untuk melepas jilbab itu kan pengen banget ya rasanya, kayak Mm-mm. sampai nolak-nolakin kerjaan yang nominalnya tuh besar-besar banget gitu, karena eh, karena berpegang teguh untuk berjilbab nih, untuk hijrah ini gitu. Itu susah banget, sampai yang bikin aku eh,
enggak deh, gue tetap gitu, gue tetap itu karena aku datang ke suatu kajian. Terus abis itu diomongin tentang si janji Allah itu. Jadi makanya dari tadi aku terus-terusan ngomong janji Allah karena itu tuh sebenarnya melekat banget sama pengalaman hidup aku gitu. Kalau saat itu aku nggak datang kajian untuk eh, dengerin kajian janji Allah, mungkin aku udah lepas jilbab lagi, udah nggak istiqomah, udah futurnya udah kejauhan gitu. Hmm. Masya Allah, memang balik lagi ya, janji Allah tuh kadang-kadang kita memang apa ya, kufur nikmat juga gitu ya Kak ya. Jadi kayak Iya bener. ngerasa eh, apa namanya, kok kayaknya aku dikasih nikmatnya sama Allah segini aja, padahal Masya Allahnya gitu kan, ternyata Allah tuh udah ngasih segitu banyaknya gitu kan nikmat. Kitanya juga kadang-kadang belum terketuk mungkin hatinya gitu kan. Jadinya kayak ngerasa kurang bersyukur padahal sudah banyak banget yang Allah kasih buat kita gitu ya Kak ya. Mm-mm. Nah Kak, oh ini ada salam nih dari Kak Idlan 50, sehat selalu buat Kak Serelia Raisa. Terima kasih. Semoga doanya berbalik buat kita semua. Amin. Nah, oh ini ada yang nanya lagi, ternyata nggak apa-apa ya Kak ya. Nah, oke. Dari Kak Mayang SR, Assalamualaikum Kak, mau nanya perubahan yang paling baik kamu rasain, terus Pak gimana cara nyikapinnya kalau di proses kita berhijrah itu kita keinget kesalahan kita yang masa lalu dan ujungnya malahan nyalahin diri sendiri. Nah, gimana tuh Kak? Itu menurut aku itu salah satu proses hijrah nggak sih? Kayak menurut aku bahkan hampir semua hijrah pasti kita tuh ngerasain hal itu gitu. Jadi kalau aku in general pasti aku selalu bilang yang namanya proses itu dinikmatin aja. Kita nih selalu ngerasa proses tuh lama, ini itu berliku-liku segala macam. Jadi mendingan nikmatin aja liku-likunya, nikmatin semuanya, nanti di saat udah ada hasilnya, apapun itu hasilnya, cepet, lambat, dekat, jauh, tapi hasilnya tuh lebih memuaskan gitu di saat kita prosesnya juga kita nikmatin. Jadi seperti yang tadi kita ngomongin gitu ya Kak ya, memang Mm-mm. hijrah itu bukan kayak dia speed cepet-cepetan gitu kan, Betul. tapi siapa yang paling istilahnya maraton gitu, maraton tuh dalam artian yang konsisten, yang istiqomah, yang bismillah perlahan gitu untuk berubah gitu ya Kak Mm-mm. ya. Nah, Kak Sarah kalau misalnya boleh tahu, pas berubahnya yang ngerasa kayak, oh kayaknya aku harus udah berhijab deh, atau misalnya kok kayaknya aku nggak nyaman nih pakai bajunya, misalnya lengan pendek gitu. Nah, pertama kali kayak kepengen kepengen pakai jilbab tuh kenapa sih Kak gitu awalnya? Karena awalnya itu sebenarnya aku awalnya hijrah itu kan belum pakai jilbab, tapi Mm-mm. sudah belajar agama lagi gitu, belajar agama dan mau nih gitu, gue pengen nih berubah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Akhirnya setelah berapa lama aku tuh terus-terusan ikut kajian dan ngobrol sama orang-orang segala macam dan mengerti akhirnya bahwa maaf ya, no offense buat semuanya yang masih belajar, tapi aku belajar bahwa kerudung itu bukan pilihan. Kerudung itu nggak ngejadiin kita muslim yang baik, tapi kita menjadi muslim. Masa sih kita untuk menjadi muslim aja nggak mau gitu? Kayak kita tuh bener-bener, ini tuh udah kewajiban yang disuruh gitu sama yang menciptakan kita gitu. Dan ini bukan sebuah pilihan gitu. Gitu, memang berhijab tuh apa ya, kan balik lagi ya, ada di Al Azhar gitu kan, sama di Anisa juga ada mengenai Al Azhar ayat 59 gitu ya, kayak wah aku kayak dakwah nih Wah, jadinya. dakwah nih. Alhamdulillah, apa-apa. Ya Alhamdulillah. memang alhamdulillah gitu kan, sedikit-sedikit hafal. Nah,
Iya memang aku juga ngerasa banget sih Kak, waktu dulu kan pakai gimana ya, pakai hijab itu jadi kayak big deal ya buat kita ya, ketika kayak orang ngelihatnya adalah ih kamu pakai hijab tapi kelakuan kamu masih jelek misalnya. Nah, menurut aku sih sebenarnya kalau ke situ ya Kak ya, balik lagi kayak yang berhijabnya nggak salah, tapi kayak mungkin dia lagi proses memperbaiki diri gitu, ataupun misalnya kadang-kadang kita juga suka ngenyes nggak sih Kak, dengernya gini, aku mah nggak pakai jilbab gitu mah, tapi aku tuh hatinya dikerudungin gitu, kan bingung ya kita ya, hatinya Iya, iya, dikerudungin iya. gitu. Hmm. Hati kamu dikerudungin tuh gimana? Kamu nggak, aku ngerasa kayak kalau dikerudungin kenapa nggak sekalian dikerudungin badannya gitu kan, supaya juga kitanya apa sih namanya, terlindung juga gitu ya Kak ya, dari sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Nah Kak, kalau misalnya tadi kan menurut Kakak ini ya Kak, kerudung itu wajib gitu ya Kak, apa sih Kak yang setelah Kak Serel rasain setelah pakai hijab tuh perubahannya apa aja sih Kak sebenarnya? Yang tadi kamu bilang sih, terlindungi itu banget sih. Itu terlindungi tuh banget. Dan kalau aku gini, aku dari kecil tuh, jadi pas masih kecil, mungkin ini salah satu faktor ya. Kalau pas masih kecil tuh aku rada bule gitu loh mukanya. Terus habis itu rambut aku tuh pirang segala macam. Jadi sering banget di catcalling. Catcalling itu apa ya, digodain gitu, digodain di jalan-jalan. Dan itu selalu berlangsung sampai aku pakai jilbab. Dan di catcalling itu kan bukan berarti kita pakai pakaian seksi ya, tapi emang kalau aku menyalahkannya tuh udah bisa dari fisik itu gitu. Padahal sebenarnya mungkin semua orang juga ada aja sih yang di catcalling gitu. Tapi dengan menutup jilbab itu jauh berubah banget. Kayak orang tuh jadi lebih respect juga gitu sama kita. Jadi nggak terlalu banyak orang-orang yang catcalling. Terus aku tuh sebenarnya kan takut ya kalau diajak kenalan sama orang di tengah jalan gitu, di tengah jalan, di tengah mall gitu. Aku tuh suka takut sendiri gitu sama stranger karena emang dari kecil tuh udah terus-terusan digituin sama orang dan kita nggak pernah tahu itu orang siapa. Jadi eh, aku tuh rada trauma sama hal itu dan menurut aku hijab tuh jadi menyembuhkan ketraumaan aku jadi karena berkurang banget gitu. Jadi itu sih salah satu perubahan terbesar untuk berjilbab. Masya Allah banget ya Kak ya. Jadi memang hijabnya itu balik lagi ya, bukan cuma penutup doang gitu ya, bukan cuma penutup, tapi memang akhirnya jadi pelindung buat para wanita gitu kan, buat para ahwatnya gitu, untuk kayak yang uh, pakai hijab tuh bukan sekedar pakai doang gitu, tapi ternyata hijab tuh cuma sekain lembar tapi bisa ngelindungin lo gitu kan, itu kan Masya Iya Allah banget betul. ya. Mm-mm. Nah Kak, ini lumayan di kotak boxnya ada beberapa pertanyaan. Kita lanjut ya Kak ya, boleh? Untuk Boleh boleh. pertanyaannya nih Kak, dari Kak Maira 4487. Assalamualaikum Kak Serel. Mau tanya, gimana cara ngadapin orang yang nggak suka sama kita nih karena hijrah? Wah, pertanyaan baru nih Kak. Diemin aja. Aku sih sejujur-jujurnya sama orang yang nyinyir, sama orang yang ngejudesin, sama orang yang terlalu banyak komentar segala macam tuh, aku selalu kayak udahlah, blok 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 blok. Kalau misalkan itu di sosial media, blok aja, udah unfollow, blok itu udah paling baik. Apapun yang menjaga kalian untuk menjaga kesehatan mental kalian, apa kesehatan fisik, kesehatan psikis kalian, udah lakuin aja. Karena balik lagi yang tadi, selain kesehatan mental, balik lagi tujuannya apa sih kita tuh? Kita tuh hijrah udah emang buat Allah kan. Mau orang lain ngomong kayak apa, udah tutup kuping aja, orang kita tujuannya mau ke jalan yang bener kok. Masa kita lihat-lihat lagi jalan yang salah gitu. Iya, kayak bener sih. Kadang-kadang memang harus tutup telinga gitu kan ya. Tutup telinga. Kadang-kadang kayak yang ini perintah Allah aja kok kalian pada nggak suka ya gitu. Padahal kan Allah yang nyiptain kita gitu ya Kak ya. Balik Hmm, lagi ke situ. betul betul. Oh ya Kak, ini ada.
pertanyaan dari Ilham apa nih, Ilham HDMS, apakah ada pengaruh positif terhadap mental illness yang kakak dengan berhijrah? Oh, ada pengaruh positif nggak sih kak pada saat kakak berhijrah? Sama kan kalau misalnya kita tahu ya kak, kakak kan kemarin sempat sharing juga di salah satu podcast YouTuber gitu kan, itu kan kakak punya mental illness. Nah, uh, ada pengaruh positifnya nggak sih kak berhijrah itu? Menurut aku jadi lebih tenang sih. Memang kayak jadi lebih tenang walaupun gini kesehatan mental tuh menurut aku emang nggak bisa disembuhin gitu aja gitu. Kalau kesehatan mental pribadi aku ya gitu, nggak bisa langsung disembuhin gitu aja. Jadi kita benar-benar tapi kalau kita udah ngerasa peaceful, udah ngerasa damai sama diri kita sendiri, insya Allah tuh ngelihat sebuah masalah, mindsetnya tuh jadi baik gitu. Mindset tuh jadi baik, jadi bisa lebih berpikir dengan jernih, bisa berpikir dengan rasional, bisa lebih stabil gitu menurut aku. Berarti banyak banget ya kak pengaruh positif hijrah yang kakak lakuin gitu ya, apalagi Pasti untuk pasti. mental illness kak Serial gitu. Nah kak, ada nggak maksudnya momen dimana akhirnya kakak tuh bilang kayak, untung ya aku udah hijrah, atau untung ya aku sekarang udah jadi lebih baik. Ada nggak sih kak di momen atau misalnya ada kayak ngerasa di situasi kayak aku udah hijrah jadinya kayaknya itu aku jadinya lebih baik nih gitu, pernah nggak sih kak gitu? Banyak banget sih. Mungkin setiap Wow, masalah datang kali ya. Malah setiap, apalagi masalah yang besar gitu. Kalau misal aku tuh selalu mikir gini, untung aja gue udah hijrah. Kalau gue belum hijrah mungkin gue nggak bisa kayak gini. Mungkin gue tuh nggak bisa mikir hal ini gitu. Mungkin gue nggak bisa berpikir sejernih ini. Mungkin choices decisionnya tuh bakalan beda gitu. berarti even sampai pemilihan apa ya, decision hidup juga kan ketika berhijrah berarti sudah berbeda gitu Betul. ya kak ya. Iya, Nah, betul betul. pilihan apa sih kak yang kira-kira kayak ngerasanya paling berat gitu kan? Tapi kayak, aku udah hijrah jadinya aku harus ngelakuin ini gitu. Ada nggak sih kak di saat-saat kayak gitu? Yang paling besar sih menurut aku kerjaan itu tadi sih. Hmm. Kayak aku dikasih pilihan untuk lepas hijab lagi dan kerja secara normal, terus banyak tawaran kerjaan yang nominalnya gede banget, bisa menyelamatkan hidup banyak orang, segala macam, tapi disuruh lepas hijab gitu. Jadi ya itu sih pilihan terbesar aku sebenarnya. Wah, berarti memang banyak banget ya kak ya apa yang sudah dilalui sama kak Cheryl untuk tetap kayak istiqomah di jalan Allah gitu kan, di jalan hijrah Amin, ini. amin. Iya, semoga kakak juga makin istiqomah, makin diberkahi ya kak untuk hidupnya dan serta Amin. bermanfaat. Amin, masya Allah. Aku tersentuh banget kak ngedenger kisah kak Cheryl mulai dari hijrahnya, startingnya dari meme-meme kecil gitu kan, dari kayak hal kecil dan akhirnya terketuk pintu hatinya karena Allah gitu. Apalagi kalau misalnya tadi tuh kak Cheryl tuh ceritain tuh kayak bener-bener kayak kita tuh manusia gitu ya, kita tuh manusia, Allah tuh nyiptain kita gitu. Kenapa kenapa harus nurut sama manusia, nurutnya sama Allah itu kayak masya Allah, Kak Sheryl luar biasa. Alhamdulillah. Masih jauh, masih jauh. Sejauh ya. Nah, mungkin nggak kerasa ya kak, live-nya juga udah hampir mau sejam nih kak, masya Allah, makasih banyak banget untuk sharing-sharingnya Kak Sheryl. Terima kasih semuanya yang udah berpartisipasi. Iya, aku tutup ya Kak untuk live-nya kali ini. Makasih banget buat Kak Sheryl yang udah jadi bintang tamu kisah hijrah kali ini. Aku tutup live-nya kisah hijrah dari Haito Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.